Lalu kita baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah termasuk rukun. Termasuk apa? Rukun. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Pak, dalam membaca Al-Fatihah ada adabnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa itu? Yaitu kita baca ayat per ayat di jeda satu nafas. Kita ucapkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Nabi yang Nabi lakukan begitu. Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku dua. Idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir-rahim, Allah akan menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku. Apabila ia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Jadi Pak, setiap bacaan Al-Fatihah itu Allah akan menjawab. Makanya disyariatkan begitu. Waladdallin. Disunahkan kita ucapkan apa? Amin. Kalau di sholat sir. Kalau jahar. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan disunahkan imam untuk menjeda antara Al-Fatihah dengan surat. Tapi ketahui Pak, bahwa hadisnya pun lemah, tidak ada yang sahih. Maka tidak disyariatkan. Iya. Cuma jadi permasalahan adalah, Ustaz, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Itu jadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Dasarnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum nggak boleh baca sama sekali. Dasarnya apa? Hadis bahwasanya bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya udah, kalau tanggung ngapain baca lagi? Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sholat dikeraskan, ya keras bacaannya, diam berdasarkan ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, yaitu diperdengarkan bacaannya kepada kita, maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imamnya dia tidak mengeraskan, maka baca kita. Karena itu yang pada asalnya. Ya. Sehingga Imam Ahmad tengah-tengah antara madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah. Dan saya lebih condong kepada madhab Imam Ahmad ini, Pak. Kenapa? Karena lebih menggabungkan dua pendapat. Ya. Sekarang kalau Bapak mengatakan, oh saya pendapatnya Imam Syafi'i, ya silahkan, mangga. Ya, karena masing-masing ulama pun punya pendapat dalil yang sahih. Tapi yang pendapat yang saya pilih yang paling kuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena lebih menggabungkan dua pendapat tersebut. Ya, dari sisi pendalilan. Setelah itu disunahkan membaca surat. Dan kebiasaan Nabi, Pak, biasanya kalau untuk sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, maka biasanya Nabi membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat yang pertama. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, biasanya Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Namun terkadang Nabi membaca surat Al-Fatihah dan surat juga, tapi nggak sering. Kadang-kadang saja. Dalam riwayat Abu Daud demikian disebutkan. Iya. Biasanya Nabi kalau sholat
subuh bisa beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Dan bagi antum yang biasa pendek dianggapnya panjang, Pak. Iya kan? Antum kalau sholat subuh baca surat apa? Qul Nas. Kalau terbiasa seperti itu pasti Rasul panjang banget ya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri untuk mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Saya pernah, Pak, jadi imam di suatu tempat. Saya bilang saya merasa kayaknya ini orang-orang awam nih. Saya pendekkan aja lah. Saya baca sabihis. Setelah selesai sholat apa katanya? Ustaz kok panjang banget sholatnya? Masih panjang juga sabihis. Kata saya, memangnya biasanya baca apa? Kulhu. Ya Allah, ya Rabbi. Sabihis masih kepanjangan, Pak. Ya, rupanya biasanya kulhu. Sholat subuh pada Nabi, kata saya, Nabi bacanya 60 sampai 100 ayat loh. Gimana kalau kamu sholat di belakang Nabi? Mungkin kamu akan bilang, Nabi ini kok ekstrim sekali ya. Ya, panjang banget. Enggak, itu yang bagus memang. Ya. Kalau sholat zuhur, Rasulullah membaca biasanya 15 sampai 30 ayat. Kalau sholat asar, biasanya Nabi SAW membaca antara 7 sampai 15 ayat. Kalau sholat maghrib, biasanya seringnya Nabi membaca ayat-ayat yang pendek, baru tuh kulhu, qul a'udzu birabbin nas, ara'aita, alam taro, ya. Tapi terkadang Nabi membaca dalam surat di surat maghrib yang panjang. Pernah beliau membaca surat At-Tur di 2 rakaat. Pernah juga beliau membaca surat Al-Mursalat di 2 rakaat di surat maghrib. Bahkan pernah Nabi membaca surat Al-A'raf di surat maghrib sekali-kali. Ya, tapi kita juga tetap melihat keadaan. Kalau memang antum nggak kuat ya janganlah. Adapun salat Isya, Nabi SAW seringnya membaca surat itu yang Ausatul Mufassal, seperti Sabbihis, Wasama'i Wattariq, ya, Wasyamsi Waduhaha. Itu biasanya Nabi baca kapan? Salat Isya. Ya. Nah, ini coba Pak, kita berusaha untuk mengikuti cara salatnya Nabi, bahkan dalam bacaan-bacaannya.